Bisa? Oke. Ya, kalau lagi udah kebuka, kita lihat datanya. Ini kita rapikan ya. Kita rapikannya itu lebar kolomnya kita samakan. Ini kemudian yang ini kan ada yang 1 koma, ada yang 2 koma. Kita samakan semuanya ya. Jadikan ini 2 angka di belakang koma. Ini untuk kalori kita biarkan aja 1. Kemudian ini lebarnya kita buat 10 semuanya. Ya. Kenapa kita buat 10? Nah, nanti bisa kita lihat. Kita rapikan 10 ini ada gunanya ini, ada fungsinya. Sudah? Kalau sudah kita simpan kembali. Kita simpan kembali dengan format yang sama ya, PRN. Quality yang sudah kita rubah, kita namakan quality underscore 1. Step. Oke, sampai di sini kita sudah merapikan data Excel-nya. Ini, kenapa? Boleh diulang? Boleh. Ini kalau udah dirubah seperti ini kan ada yang 1 angka tadi ya, data pertama itu ada yang 1 angka di belakang koma, ada yang 2 angka di belakang koma. Kita rapikan menjadi 2 angka di belakang koma semuanya. Jadi dari kolom C sampai kolom J, ini kita buat menjadi 2 angka di belakang koma. Oke. Untuk data kalori kita biarkan aja 1 angka saja. 1 angka di belakang koma saja. Di record ya. Kemudian untuk lebarnya kita samakan semuanya. Untuk kolomnya kita samakan lebarnya menjadi 10 semuanya. Nah, kalau udah selesai 10 baru kita save. Save as ya. Kita save as, formatnya kita samakan PRR ya, atau formatted text space delimited. Kita buat namanya misalkan quality 1. Save. Nah, kalau udah selesai, bisa kita close data ini. Ini data yang udah jadi tadi. Saya tanya udah rapi ya. Oke, silakan digunakan data itu. Nah, jika sudah selesai kita rapikan data itu, kita mulai mau input data quality-nya. Kita buka di tab quality. Ya, ada tab quality. Kemudian kita mulai dari quality definition. Kita create. Ya, kita mulai dari quality definition. Kita create. Nah, di quality definition ini kita ingin mendefinisikan quality-nya. Jadi semua quality itu kita input secara manual di sini untuk nama parameternya. Kita mulai dari RD ya, RD. Kita ketik aja RD. Kemudian kita buat code for resource RD ya. Untuk dilusi arti DRD, dilusi RD. Dari quality kita ambil quality definition, kita create. Jadi di sini
kita akan buat dari data quality tadi, ini ya. Nah, ini akan kita buat satu persatu definisinya. Nanti ini yang anggap saja sebagai rumahnya, kita buat rumahnya dulu, nanti baru kita isi dengan data ini. Jadi pertama kita buat RD-nya dulu, create ya. Kemudian code for resource RD, password diversity-nya DRD ya. Kemudian ini unit kategorinya, kalau RD tadi desimal 2 ya. Katanya untuk RD ini desimal 2. Kemudian unitnya standar metrik. Oke. Kalau sudah selesai kita tekan OK. Kemudian kita lanjut lagi buat quality yang lainnya. Tadi ada RD, kemudian setelah RD ini ada AS. Kita masukin AS. Ini AS. Nah, untuk semua ini first quality-nya itu adalah RD ya. Makanya RD kita buat lebih dulu. Karena semuanya nanti akan pengalinya di RD. Jadi untuk yang parameter yang lain kecuali RD itu first quality weight-nya RD. RD cuman RD yang nggak ada RD-nya ya. Jadi kita buat unit kategorinya sama, desimal 2, standar metrik. Oke ya. Setelah AS, kemudian ini ada, sepertinya ini adalah inherent moisture ya. Kita masukin. Caranya sama, quality, definition create, inherent moisture, IM, UCM, test quality-nya tetap RD, kemudian ininya desimal 2, ininya standar metrik. Oke. Kemudian kita lanjut, setelahnya itu adalah fixed carbon, volatile meter. Berarti kita lanjut untuk quality-nya, definition create, fixed carbon, ini tetap RD, ini desimal 2, ambil standar metrik. Oke. Setelah fixed carbon kita punya volatile meter, quality, definition create, volatile meter. Kemudian ininya tetap RD, unit kategorinya desimal 2, ini adalah standar metrik. Oke. Ini sudah volatile meter, terakhirnya adalah kandungan AS dan kalori. Total sulfur ya, bukan AS, total sulfur dan kalori. Kita buat definition create sulfur, total sulfur, TS. Kemudian ini adalah tetap RD, desimal 2, ini standar metrik. Oke. Terakhir di kalori. Kita create CV ya. Tetap RD. Kemudian kalau CP tadi desimalnya 0, nanti kita buat desimal 0 ya. Ini desimalnya nggak ada ya. 0 angka di belakang koma, desimal 0, unitnya standar metrik. Oke, ini kita sudah masukkan semua parameter quality-nya sebagai rumahnya terlebih dahulu. Jadi semuanya sudah kita masukin. Nah, setelah kita masukin di definisinya, kita lanjut ke tab di bawahnya, yaitu key quality ya.
Jadi ini berurutan aja nih kalau tahapan untuk masukannya. Mulai dari definition, kemudian lanjut ke key quality, kita create. Ini kita masukkan datanya tadi, relative density-nya itu adalah RD, moisture-nya itu adalah IM ya. IM-nya kita kosongin saja. Ya, kosong. Oke. Setelah itu kita masukin quality modelnya. Kita create. Ini kita buat aja namanya wal ya. Wal unja misalkan. Quality unja. Kemudian kode for modelnya Q underscore. Jadi semua yang data quality nanti dia akan ada di depannya itu Q ya. Jadi quality as, quality sebagainya. Ini untuk kode for modelnya nanti. Kemudian interpolatornya kita pakai aja inverse. Ini metode interpolator inverse distance. Udah pernah belajar kan? Belum? Oh iya. Oke ya, kalau udah selesai kita buat ini, kita oke kan. Kemudian selanjut, setelah selesai quality model, quality default, naik ke atas lagi. Kita create, nah quality default ini kita bisa masukkan kalau unja tadi. Nah, di sini kita ingin membuat angka defaultnya, terutama untuk RD ya. Karena RD kan ada yang tidak punya RD gitu. Nanti kalau misalkan data quality-nya nggak ada RD, dia akan mengacu RD-nya langsung ke default yang kita setting ini. Gitu ya. Jadi kan mungkin ada yang di databor itu ada yang RD-nya 1,2, 1,4, tapi ada juga yang nggak punya RD. Nah, untuk kasus yang nggak punya RD, dia merefer ke RD yang kita create default ini. Jadi tetap kita bisa ngitung tonasenya. Kalau untuk ngitung tonase kan dia harus dikalikan dengan RD. Jadi kita buat untuk defaultnya di 1,3 aja. Ya, 1,3. Oh, untuk RD aja ya, karena yang lainnya nggak usah di default. Oke. Nah, sampai di sini kita udah mempersiapkan rumah untuk memasukkan datanya. Sekarang terakhir kita akan import datanya. Kita import quality. Nah, berarti kita mulai tadi dari quality, import quality. Kita ambil yang user define. Kemudian untuk skemanya kita masukin skema unja, quality model sudah kita buat tadi. Kemudian data inputnya itu tadi adalah yang sudah kita perbaiki, quality 1 PRN ya. Kemudian untuk drill hole-nya kita ada di set drill hole. Outputnya terserah ya, nama tabelnya apa. Anggap saja namanya wall load. Ini juga bisa kita samakan saja. Untuk quality-nya kita import satu-satu lagi ya, masukinnya. Mulai dari RD. Lanjut sesuai dengan urutan tadi. Jadi setelah RD itu adalah AS. Kemudian RD, AS, kemudian inherent moisture. Klik aja di atasnya, turun ke bawah. Import quality. Kemudian setelah itu data
Ya, sinyal moisture, data fixed carbon. Kemudian volatimeter. Total as. Total sulfur maksudnya. Terakhir itu CV ya. Nah, ini data quality-nya. Nah, untuk fix formatnya kita boleh tekan yes. Kita yes saja semuanya ya. Nah, di sini fungsinya kita merapikan data tadi. Jadi, kalau tadi kita belum merapikan datanya, start positionnya bisa beda-beda ya, karena lebar kolomnya itu tidak sama. Tadi kan sudah kita samakan lebar kolomnya itu adalah 10. Jadi kita bisa hitung dari RD itu termasuk ini 10, 10, 10, 10, berarti ke 41 RD-nya. Berarti kita buat start positionnya 41, panjangnya 10. Lanjut ke bawah ya. Ini 10, 51, 10 ya. 51, 61, 71, 41, 91, 101. Ini panjangnya 10 ya, lebarnya. Nah, jadi inilah fungsi kita merapikan data tadi. Supaya kita lebih enak untuk menginput di tab ini. Oke. Kemudian di tab selanjutnya, di format, ini kita lihat lagi datanya. Ini adalah file name, kemudian SIM. Jadi kita samakan file name-nya start position 1 semuanya. Interval name yang kedua, sampel number-nya nggak ada. Kemudian top, bottom. File name-nya nomor 1, kemudian yang keduanya interval name. Ini kosong. Kemudian ini adalah top, ini bottom-nya ya. Ini 3, ini 4. Kemudian untuk kolomnya kita kenapa? Formatnya. Ini kita urutkan ya sesuai dengan data yang kita punya. Udah ya? Kita kolom. Ini kita nggak punya sampel number. Kita hapus saja. Atau PLFS kita nggak punya. Kita cuma punya data sampel from sama sampel to. Kita hapus. Kita punya 4 kolom ya. Jadi 1, 2, 3, 4-nya. 1, 2, 3, 4-nya. Oke, kalau sudah kita isi semuanya. Kita tekan OK ya. Apply. Ya. Ya, udah berhasil ya. Kalau sudah sukses, kita bisa ngecek datanya udah masuk atau belum di data quality ya. Quality model. Di tabel, sorry. Kita masukin carinya di tabel quality ya. Ya. Tabel generik unjah, kemudian kita bisa view.
Nah, ini yang sudah kita masukin ya. Datanya udah terinput. Ya. Jadi kita bisa ngecek data kita tadi yang sudah kita input. Kalau sudah centang hijau, kita buka di tabel, kemudian cari di generik, ada quality ya, wallet yang kita buat tadi. Kita view. Nah, di sini kelihatan ya, datanya sudah ada. SIM, kemudian sampel top, sampel base, sampel from, sampel to, RD-nya, AS-nya, IM, Chris Carbon, Platinum Meter, TS, sama CV-nya ya. Udah masuk semuanya. Terakhir baru kita composite. Terakhir, quality tadi masih dalam bentuk fly by fly ya. Jadi dari sampel dari ketebalan atas sampai ketebalan bawah, kemudian perlapisan gitu. Nah, ini akan kita gabungkan menjadi quality composite supaya kita bisa menghitungnya, kan nanti akan digabungkan antara penambangan satu dengan penambangan lainnya. Maka kita buat quality composite dan interval. Ini udah bisa kita masukin kual unja tadi. Oke, kalau kemarin kan masih kosong data quality-nya. Quality, composite, interval. Ya. Oh, oke kan aja. Inputnya wallet ya, real whole, report table-nya terserah ya, misalkan wall composite ya. Ini kita centang yang ini, sampel depth. Ini data tadi tidak ada, yang ada cuma sampel from dengan sampel to ya. Kita hapus. Kemudian quality-nya kita masukin yang tadi, raw filter aja. Outputnya kita samakan ya, composite tabelnya. Di fill down aja, raw fill down. Outputnya A1 ya, kita tulis saja di sini. Composite tabelnya misalkan sama ya, Qualcomm semuanya. Qual composite, jadi nanti dia terimport di data Qual composite-nya. Kemudian insert after. Kita samakan ya. Satu, kemudian A2. Kemudian terakhir yang B. Ya. Jadi akan masuk ke data Qualcomm nanti composite-nya. Saya samakan dengan nama yang ini, quality composite. Oke. Dan untuk kontrolnya interval minimum thickness yang kita anggaplah 0,3 ya. Target moisture-nya total persen. Output-nya ya, quality-nya, kemudian untuk kolomnya. Ya? Qualcomm ya, semuanya.
Kemudian untuk kontrolnya tadi interval minimum thickness 0,3. Ini kontrolnya. Kemudian target moisture-nya total persen. Oke, kalau udah selesai kita apply. Ya. Akhirnya sudah muncul Qualcomm ya. Tinggal kita view. Tanda seru ya, sama tanda seru di sini. Gak apa-apa. Nah, dibuat aja. Karena ada data-data yang kosong komposetnya. Tapi harusnya muncul di Qualcomm ini bisa di view. Ya, sampai di sini kita udah selesai masukkan data quality-nya. Jadi data quality-nya sudah ada, data modelnya sudah ada. Kita keluar. Gimana yang lain? Ada yang ketinggalan? Ketinggalan ya. Coba dibuat dulu. Mulai dari quality tadi. Ya. Dari definition-nya dibuat satu-satu ya. Kemudian setelah itu quality model composite. Ini terakhir ya, terakhir setelah quality-nya masuk, kita mau lihat gimana bentuk dari model batu bara tersebut. Jadi kita buat, ini kan kalau kita lihat dari data ini, nanti kan ada crop line-nya ya, kemudian ada kontur struktur floor-nya, kontur struktur roof-nya. Nah ini yang mau kita buat setelah data quality kita jadi. Oke, untuk quality gimana? Jadi iyalah. Jadi Bang. Jadi ya. Ini kalau juga. Jadi sampai 3 menit ya? Di awal sekali ya? Ya, coba kita ulang lagi ya. Untuk quality, ya coba perhatikan. Quality, definition, kita create ya. Nah, create pertama create RD-nya. Nah, RD itu isinya ini. Ya. Kemudian lanjut di as isinya ini. Dah. Setelah as kita lanjut ke IM ya, kalau nggak salah tadi. Sudah? Setelah IM fix karbon ya, FC. Udah? Setelah itu volatile meter, PM. Udah, oke. Kemudian TS, total sulfur. Udah? Terakhir CV. Tuh CV ininya kesimbangannya 0 ya. Udah? Oke, setelah quality definition, kita masuk ke bawahnya ya, key quality.
Create. Nah, isikan dengan RD dan IM. Sudah? Oke, kita klik oke ya. Kalau udah, lanjut lagi ke bawahnya, quality model. Create. Nah, buat namanya di sini terserah lah ya. Kalau saya buatnya quality unja atau qual unja. Kemudian kode untuk modelnya Q underscore. Metode interpolasinya itu inverse ya. Inverse distance. Oke. Oke, setelah itu kita oke kan. Ya. Dah? Setelah quality model, kita masuk ke quality default. Di atas kali ya. Quality default, create. Ini ya. Kemudian kita isi di quality definition yang untuk RD. Gimana? Quality default. Ya? Ya? Kalau udah tekan oke ya. Ini skemanya input ya, skema unjang. Tekan oke ya. Baru terakhir kita quality, import quality. Nah, mail yang certified, nah, isikan ini. Mail yang certified. Ini masukkan data yang tadi yang sudah kita rapikan. Jadi yang lebarnya 10 meter tadi, atas 10 kolom. Nah, itu buktinya di sini. Ya? Oh ya, ketik aja. Sudah? Belum.
Wow, pada selesai itu lihat di formatnya. Formatnya isikan satu sesuai dengan tabel kita ya. Ada file name, ada file name. Tapi jangan dicetak ya, jangan dicetak. Ya. Ini ya. Sama satu. Itu kan yang berada. Ini otomatis. Ya. Ini karena kita sudah dapat data ya, jadi kita tentukan di formatnya, boleh kita data tadi. Yang tanda-tandanya ya. Ini jangan lupa dicetak. Oke, kalau udah kita apply. Oke, jawab. Nah, kalau udah bisa dilihat kita masukin tadi, artinya ada di sisi sebelah kirinya di tab table ya. Cari table. Jadi ada wallet tadi ya. Kita klik kanan. Nah ini artinya sudah masuk semua. Ya, sudah masuk. Kemudian karena ini masih bentuk line by line atau layar kita akan perlu composite. Kita ambil quality, composite, interval. Nah ini kan itu. Samakan ya. Nah, ini kita kompositkan. Kita ambil dari quality, terakhir ya, composite, interval. Quality.
Ini dihapus ya, jadi sisa 4 untuk quality-nya nanti quality. Dari cek quality-nya untuk semua data ya. Jual aja. Ya. Profil dan aja. Dari outputnya, nah kita tuliskan keluar semuanya, samakan dengan reportnya. Satu, berarti semua tabelnya masuk ke keluar. Kita buat tabel baru nanti namanya keluar. Ketik aja. Oke, terakhir di kontrolnya ini 0,3. Oke ya, terakhir. Nah, harusnya sudah muncul ya di sini ada data tabel baru namanya Qualcomm. Nah, kalian pilih. Data baru namanya Qualcomm. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya data quality-nya. Sekarang kita mau ngeluarin data cropland dan data kontur strukturnya. Nah, kita keluarkan dulu data cropland-nya. Sebelum kita keluarkan, kita buat desain file untuk tempat menaruhnya dulu ya. Kita buat desain file baru, new desain file, kemudian ini 3D ya. Kita buat sini misalkan namanya crop line. Oke. Nah, ini data crop line yang taruh di sini. Kita buat crop line-nya di grafik, extend. Ini kan ada banyak ya, ada outcrop, subcrop ya. Outcrop dengan subcrop, tahu kan bedanya? Ya, grafik, extend, ini akan ada yang outcrop dan subcrop. Masa nggak ada? Crop modelnya diaktifin dulu. Ya. Crop modelnya udah aktif ya? Sudah ya? Sudah sih udah. Crop modelnya udah aktif. Kan? Ya. Tahu kan beda outcrop dengan outcrop? Nggak tahu. Kalau outcrop dia langsung berbatasan dengan permukaan. Jadi ada permukaan atas, langsung kelihatan batu bara yang di atas itu
outcrop. Jadi yang ada, kalau kita ke lapangan melihat ada batu bara misalkan muncul ke permukaan atau pada eksplorasi, itu outcrop, dia muncul ke permukaan. Kalau subcrop itu dia terpotong dengan daerah pelapukan. Jadi misalkan di sini ya, rata-rata itu tidak muncul ke permukaan batu bara ya, jadi dia terpotong dengan zona pelapukan. Ini yang garis warna putih ini zona pelapukan ya. Nah ini baru di atas ini permukaan. Jadi masih berada di bawah permukaan. Makanya untuk membuat crop plan kita ambilnya dari data subcrop. Ya. Jadi kita ambil dari extend subcrop. Pak, ya? Kami di extend dari subcrop sama ada paling bawah. Coba. Bawah. Extend. Ini kita ambil subscribe ini kita mau buat satu-satu ya. Jadi satu-satu kita input. Jadi karena kita mau buat semuanya langsung jadi, kita langsung buat aja di multi ya. Grafik, extend, multi ya. Ambil yang paling banyak. Jadi kita buat sekaligus saja semuanya. Subscribe bisa, tapi kita buat satu-satu. Kita mau buat langsung aja sekalian jadi ya. Nah, di sini kita bisa import semua row, filter. Nah, saya importkan semuanya. Jadi tetap yang dikeluarkan nanti adalah atributnya subscribe ya. Kita ambil floor subscribe. Kenapa kita ambil floor? Karena kalau yang di sini kan kalau kita ambil row, otomatis nanti dia akan terbentuknya di sini ya, di ujung sini. Sementara datanya masih ada di belakang. Nah, karena itu kita ngambil ujung di sini ya, ujung di sini, makanya kita ambil floor subscribe. Outputnya kita isi yang sudah kita buat tadi, crop line ya. Suffixnya itu terserah kalian mau isi apa. Suffix itu artinya adalah angka apa karakter di belakang. Misalkan nanti floor subscribe A1 kalian tuliskan di belakangnya misalkan nama kalian, berarti itu di datanya nanti akan muncul nama kalian di belakangnya. Nah, misalkan suffixnya kita buat unja ya atau un, nanti akan muncul nih floor A1 un gitu. Appendnya kita buat no aja karena tasnya kosong ya. Oke, untuk konturnya kita void aja, domainnya nggak perlu. Domain ini kita ingin membatasi areanya dan limitnya kita isi set unja. Oke, kalau udah kita apply. Ini lama. Ya, selesai. Harusnya datanya sudah ada di crop line ya. Nah ini yang suffixnya tadi ya. Ini ada A_UN. Jadi kalau bisa kalian tulis nama kalian atau ini untuk membedakan. Biasanya kan ada banyak itu nanti yang buat subscribe-nya, bukan kalian saja. Atau kalian dapat project baru, kalian mau buat create crop plan yang baru, nah nanti kalian bisa tambahkan penanda di belakangnya ya. Tadi karena kita buat UN, maka munculnya seperti ini. Jadi kita lihat ya hasil dari ya. Kenapa? Ini aja di crop line-nya, refresh aja. Kalau selesai tadi, jadi udah berhasil kan tadi?
Kenapa? Ya, boleh. Paling bawah. Oh, enggak. Buat dulu bisa data bisa. Jadi ya, jadi ini adalah batas terluar ya, batas terluar dari problem. Jadi kalau kita mau buat desain nanti, nah maka ini adalah desain yang di low-nya. Ya. Ya. Jadi yang paling depan itu floor B. Ini sesuai dengan layout modelnya. Berarti nanti ini adalah menjadi desain low wall kita untuk problem-nya nanti ya. Sedangkan untuk high wall-nya kita batasi dengan fit limit. Nah, ini kan baru kita dapatkan crop plan-nya. Sementara kontur strukturnya kan belum ada nih. Nah, untuk mendapatkan kontur strukturnya, kita ambil di grafik juga. Grafik strat model kontur multi ya. Kita ambil yang sekaligus. Kita mau buat sekaligus. Multi. Strat model kontur multi ya. Ya, kita mau buat semuanya sekaligus. Quality modelnya. Ini kita masukin semuanya. Nah, ini output desainnya kita belum buat, kita create aja. Create new. Kasih namanya kontur struktur ya. Kontur struktur. Nanti ya, kita create aja output desainnya, kita buat desain file baru, kontur struktur. Untuk atribut yang mau kita masukin, kita mau buat roof dan floor-nya ya. Pertama adalah roof-nya. Kedua adalah floor-nya ya. Suffix-nya boleh diisi, boleh enggak. Tadi kan kita isi UN ya. Kita tambahin aja UN-nya untuk penanda. Ini new aja. Klik aja. Kemudian apply. Sudah? Setelah itu cari aja di sini. Kalau nggak itu buat langsung dari sini, desain data, new design file. Ya, Bu. Kita mau buat roof dan floor-nya ya.
Ini kontur intervalnya tiap 5 meter aja. Kontur intervalnya per 1 meter aja. Kontur anotasinya per 5 ya. Jadi garis kontur major dan minornya 5. Ini kita kosongin aja. Jadi konturnya per 1 meter, kemudian anotasinya 5. Oke. Kemudian di kontrolnya ambil poin, nggak apa-apa. Smoothingnya. Ya, semakin ke atas semakin bagus sebenarnya bentuk konturnya, tapi semakin tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya ya. Jadi terlalu mulus gitu. Kalau semakin naik ke atas. Lebih baik aja kita ambil poin, jadi dia cuma menghubungkan antar poin-poin saja. Kemudian domainnya kita kosongin, limitnya suspek, kemudian displaynya kita biarin aja. Ya. Jadi teman di limit aja tadi kita tambahin. Kalau sudah oke, tinggal kita apply. Displaynya nggak usah diapa-apain, kita ikut aja. Ini kita tentukan warnanya aja. Kita anggap aja warna normal aja. Oke, kita apply. Ini agak lama. Prosesnya agak lama. Karena dia perlu buat create satu-satu, ada 4 kali 2 berarti ada 8 ya. Untuk buat kontur strukturnya. Kalau udah jadi, udah centang hijau ya. Kita lihat hasilnya di. Nah, ini udah terbentuk. Jadi kita mau lihat misalkan yang paling luar itu adalah roof ya. Floor B. Nah, ini adalah hasil kontur struktur dia terpotong dengan garis drop line tadi ya. Nah, ini bolong, berarti di sini tidak ada data bor ya, atau hasil pengeborannya tidak mendapatkan batu bara, jadi dia terjadi wash out di tengahnya. Berarti di sini kita udah jadi kontur strukturnya ya. Masalah itu kan jadi. Oh, karena tadi pas buat notasi kalau Euro dibuka pasti ada. Ini kan maksudnya tadi anotasinya per 5 meter ini ya. Ini intervalnya per 1 meter. Nah ini yang 5 meternya. Jadi ini kan bisa kita lihat. Kalau yang ada anotasinya kita bisa hidupkan anotasinya ya. Jadi di anotasi on off, kalau kita klik, nah ini kan muncul nih. Kontur struktur 55. Nah, ini kan kelihatan nih. Kalau sudah buat lagi, tapi
Yang tidak bolong itu unsur apa? Semuanya. Mungkin yang bolong cuma yang di B aja. Coba kita lihat contoh struktur yang lain. Yang di A. A2. A2 dia karena sebagian saja ya. Kemudian ada A2 dia gabung dengan A1. Kemudian ada yang A ya. Nah lihat di data A ini memang nggak bolong. Jadi dia ketemu ada data board di posisi itu. Di posisi itu ada data board. Dia ketemu di SIM A, cuma nggak ketemu di SIM B. Makanya dia ada washout. Nah, coba kita buktikan ya. Ini kan ada washout di sini. Kita ambil yang kita cek di data drill hole ya. Drill hole. Nah, coba cek di data drill hole terakhir ini. Masih ketemu data drill hole-nya. Ini bisa kita putar-putar ya. Ini. Nah, ini nanti data-data kontur inilah yang akan kita gunakan untuk perencanaan atau pembuatan desain nanti ya. Nanti kan kita membuat desain sampai elevasi 40 ya misalkan. Berarti kita cuma dapat batu baranya sampai elevasi minus 40 aja. Makanya kita perlu mengeluarkan garis kontur ini. Ini kalau yang belum mengaktifkan anotasinya, bisa dari atas ini ya, ada anotasi on off. Jadi kalau kita klik, dia nggak muncul anotasinya. Jadi kalau kita klik, ada anotasinya. Oke. Ya, jadi kita udah bentuk strukturnya.
Oke, minggu depan ya, minggu depan kita coba masuk ke modul OpenCAD-nya. Kita mulai buat desain di minggu depan. Jadi kita mulai coba untuk hitung cadangan, buat cadangan dari poligon, dari solid maupun dari triangle. Karena di modul Mescape ini untuk perhitungan cadangannya itu ada beberapa modul, ada yang poligon, solid, dan triangle. Walaupun yang sering digunakan itu adalah poligon, tapi yang poligon dan solid ya yang sering digunakan. Tapi kita akan coba untuk ketiga modul ini kita buat ya. Kalau solid biasanya kalau kita ingin buat lebih akurat karena dia membagi dalam modul-modul atau blok-blok. Kalau poligon itu secara keseluruhan. Kalau kita ingin datanya tepat, hitung cadangan lebih tepat. Ini akan kita coba untuk minggu depan ya, supaya tidak terlalu banyak materinya. Jadi silakan dicoba di rumah. Bagi yang belum berhasil supaya sampai ke strat model ini, ya, sampai ke kultur struktur ini. Ada pertanyaan ke sini? Cukup ya?